Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan terkait hijrah Nabi menuju Madinah. Yang pertama itu latar belakang. Dakwah Nabi itu di Mekah sudah sangat kuat. Bahkan sudah banyak pengikutnya, termasuk di luar kota Mekah. Khususnya di kota Madinah itu sudah sangat banyak pengikut Islam atau pengikut Nabi. Nah, pembesar Quraisy ini sangat-sangat merasa terancam lah dengan adanya ajaran Islam atau adanya ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Karena takutnya nih ajaran Islam menyebar, kekuasaan mereka itu menurun karena kan mereka menganut tradisi nenek moyang ya, menyembah berhala. Jadi mereka ini berniat untuk menghentikan dakwahnya Nabi dengan cara apapun. Oke, adanya itu perkumpulan itu adanya di daerah An-Nadwa atau seperti tempat balai desa gitu buat mendiskusikan hal-hal penting. Jadi mereka merahasiakan eh, kegiatan ini dari masyarakat umumnya. Mereka ini eh, memutuskan nasib Nabi Muhammad di Mekah gitu dan menghentikan penyebaran Islam. Berbagai usulan diajukan. Seperti yang pertama itu ada mengusir Nabi dari Mekah. Ada pula yang mengusulkan untuk Nabi itu dipenjara aja gitu. Tapi semua usulan itu nggak efektif itu karena dianggap berisiko buat kedepannya. Ya misalnya di penjara ini, misalnya Nabi di penjara, bakal ada sahabat-sahabat Nabi ataupun yang pengikut Nabi yang dari luar kota Madinah bakal menyerang pembesar-pembesar Quraisy gitu kan, pembesar-pembesar Mekah. Dan untuk yang misalnya Nabi diusir dari kota Mekah, Nabi bisa aja pindah ke Madinah dan membangun ajaran Islam lebih kuat lagi gitu kan. Oke, jadi yang diterima ini adalah usulnya Abu Jahal. Kenapa usulan Abu Jahal ini diterima gitu? Karena ekstrim banget gitu kan. Usulannya itu yaitu membunuh Nabi gitu. Dan memastikan tidak ada perang antar kabilah nih. Jadi ada kabilah satu, kabilah dua itu nggak ada peperangan. Gimana caranya? Adalah kita ini mengirim setiap pemuda, maksudnya orang-orang pembesar koalisi mengirim setiap pemuda dari salah satu kabilah yang dimana nanti terkumpullah 11 kabilah, yaitu jadi 11 pemuda yang bakal untuk menanggung jawab kalau misalnya Nabi ini dibunuh. Jadi kalau misalnya ada 11 kabilah di pengadilan dan ada satu kabilah Nabi Muhammad yang bakal hadir di pengadilan, ini bakal kalah gitu teman-teman. Karena ya bayangin aja gitu kan, 11 lawan satu gitu, nggak bakal menang gitu. Karena oke, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya. Jadi Allah memberitahu rencana ini kepada Nabi gitu. Dan Nabi diperintahkan supaya nggak tidur di ranjangnya pas di malam hari. Dan di malam hari itu juga Nabi itu bergegas buat berhijrah. Nah, dengan keberanian luar biasa, Ali bin Abi Thalib diminta untuk tidur di ranjang Nabi supaya menggantikan Nabi gitu kan. Nabi dan berselimut ya dengan kain hijaunya beliau. Seolah-olah Nabi itu masih ada di kasurnya atau di ranjangnya gitu kan. Jelasnya Rasul, ketika fajar menyingsing dan para pengepung akhirnya masuk ke rumah. Mereka terkejut menemukan bahwa yang ada di ranjang bukanlah Nabi, melainkan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad telah berhasil keluar dari rumahnya selamat. Bahkan nggak disadari nih oleh para pemuda-pemuda yang mengepung rumahnya itu tadi. Peristiwa di Darun Nadwa, An-Nadwa ini menjadi salah satu pemicu utama hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Semua momen yang krusial menandai titik balik penting dalam sejarah Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan dari microblog yang satu ini. Semoga uh, cerita ini bisa membawakan manfaat kepada kalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.